Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selalu semangat ya anak-anakku semua. Kita bertemu lagi dengan Pak Septa kali ini di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Kita memasuki bab baru ya anak-anakku semua, setelah di beberapa pertemuan yang lampau kita membahas tentang kehidupan manusia masa praaksara. Nah, sekarang kita bergeser ke kehidupan di Nusantara ketika datang datang dan berkembangnya masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, perlu kita cermati semua teman-teman, eh, bagaimana agama Hindu dan Buddha itu bisa masuk ke Nusantara. Apakah melalui jalur perdagangan, apakah melalui pelayaran, ataukah melalui perkawinan. Nah, ini yang perlu kita kaji, bagaimana proses masuk dan berkembangnya agama Hindu di Nusantara. Jika kalian lihat ilustrasi yang Pak Septa tampilkan, bahwa ada gambaran berupa kapal layar yang cukup besar, di mana kapal layar ini bisa diasumsikan membawa banyak sekali orang-orang India yang mereka mencari tempat baru untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak ya. Nah, kenapa kok mereka ingin mendapatkan kehidupan yang lebih layak? Karena di India sana itu ada terjadi pertempuran atau perang saudara, yang mana perang itu dalam kisah pewayangan dikenal dengan perang Baratayuda, atau dalam kisah pewayangan dikenal dengan perang antara Pandawa dan Kurawa. Nah, karena di sana kehidupannya itu sangat tidak tentram, maka mereka menginginkan tempat yang baru yang lebih layak dan yang dapat menjamin kesejahteraannya. Oleh karena itulah mereka pergi atau berpindah dari India menuju ke Jawa Dwipa. Nah, apa saja yang perlu kita pahami mengenai proses masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Nusantara? Kita akan simak dalam video penjelasan Pak Septa setelah berikut ini. Check the show. Baik anak-anak semua, kita bahas kelanjutan dari prolog yang sudah Pak Septa jelaskan di awal tentang masuknya Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, teori masuknya Hindu-Buddha di Nusantara, kita awali penjelasannya dengan sebuah lagu yang cukup terkenal ketika sering kita nyanyikan pada saat taman kanak-kanak atau sekolah dasar, di mana lagu ini adalah Nenek Moyangku judulnya. Kalian bisa lihat sendiri bahwa di situ dijelaskan bahwa nenek moyangku seorang pelaut yang gemar mengarungi luas samudra, mana ombak dan badai itu tidak menjadi halangan bagi nenek moyang kita untuk melakukan pelayaran. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ketika kita berbicara tentang sejarah, maka kita harus kembali kepada sumber sejarah, ya kan? Kembali kepada yakni yang pertama ada prasasti ya, kemudian yang kedua ada kronik. Kronik ini seperti cerita yang diambil dari dinasti Liang.
kemudian ada dinasti Tang, ada juga dinasti Sung, dinasti Yuan, dan dinasti Ming. Kemudian ada juga catatan perjalanan dari Itzing, ya, dan Fahin serta Mahuan serta Marco Polo. Nah, selain dari prasasti, kronik, dan catatan perjalanan, ada juga sumber sejarah itu yang berasal dari kitab sastra, yakni Ramayana dan Mahabharata. Selain keempat sumber sejarah ini, kita juga bisa melihat peninggalan-peninggalan dari agama Hindu yang ada di Indonesia itu melalui arca dan candi yang ada atau yang tersebar di Nusantara. Kita menuju ke slide berikutnya. Nah, pelayaran pertama itu bisa dilihat dari adanya Negara Perunggu. Nah, ini adalah bukti bahwa ada interaksi antara Nusantara dengan dunia luar, yakni adanya Negara Perunggu di Sangiang. Nah, Negara Perunggu ini adalah bukti bahwa adanya pertukaran barang. Nah, kita lanjutkan. Hubungan dagang antara Indonesia dan India lebih dulu berkembang daripada hubungan Indonesia dengan Cina. Nah, buktinya adalah persebaran dari perahu bercadi dan persebaran bahasa. Jadi bahasa Polinesia, Hawaii, Madagaskar, Benggala, dan India Selatan itu ternyata membuktikan kalau hubungan dagang antara Indonesia dengan India itu lebih dulu dibandingkan hubungan dagang antara Indonesia dengan Cina. Nah, letak Indonesia yang berada di garis khatulistiwa memungkinkan hipotesis yang dikembangkan oleh Hipalos bahwa pelayaran yang ada di Indonesia itu berdasarkan arah mata angin. Jadi mereka berlayar mengikuti arah angin. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya, anak-anakku semua. Nah, apa bukti hubungan Nusantara dengan asing? Yang pertama ada kitab Periplus, di mana kitab Periplus ini adalah kitab pedoman berlayar di lautan Eritrea, ya, yang ditulis oleh seorang nakoda Yunani Mesir pada awal Masehi. Isinya kapal-kapal Polandia yang bertolak ke negara Greece atau negara-negara yang penghasil emas. Nah, menarik karena dari beberapa prasasti atau kitab sastra disebutkan jika negara emas ini adalah Sumatera. Kita lanjutkan. Dalam kitab Jataka itu juga disebutkan istilah Swarna Bumi atau negeri emas. Nah, dalam kitab Ramayana ada istilah Yava Dwipa atau pulau emas atau perak, dan Swarna Dwipa atau pulau emas atau yang dikenal dengan Pulau Sumatera. Nah, kitab Mahanidesa memberi petunjuk tempat-tempat di timur jauh India pada abad ke-3 Masehi. Kitab Geografi ke Hippagesis yang ditulis oleh Claudius Ptolemaeus menyebutkan ada kota Barosae atau Barus yang di Sumatera Utara. Kemudian ada Sinda yang sekarang kita kenal dengan Sunda. Kemudian ada Sabadiba atau Suvarna Bumi atau Sumatera. Kemudian ada Argire Kora, negeri perak, dan Krise Kora, negeri emas, atau Krise
Hiroshima atau Semenanjung Emas, atau Labadiu atau Pulau Jelai atau Pulau Jawa. Nah, ini membuktikan bahwa Nusantara dengan asing itu sudah sangat sering melakukan kontak perdagangan, entah pertukaran barang atau hal-hal yang lainnya. Kita lanjutkan. Faktor penyebab pedagang India ke Indonesia, ya, yang pertama ada faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor utama, apalagi setelah bangsa Asia Tengah memutuskan jalan-jalan khalifah dari utara. Padahal sumber emas didatangkan dari Romawi dan perdagangan itu dihentikan oleh Kaisar Vespasianus. Nah, ini menarik. India perlu emas sebagai salah satu syarat dalam melakukan ritual peribadatan. Nah, ketika ditutup jalannya oleh Romawi, maka mereka perlu mencari sumber emas yang lain. Di mana dari penjelasan sebelumnya disebutkan bahwa nama-nama yang ada di Indonesia seperti Sumatera, Jawa itu adalah kota-kota atau nama-nama penghasil emas. Nah, ini menarik. Nah, perdagangan dengan Cina itu dilakukan sejak 250 dan 400 Masehi. Kenapa? Karena misi pedagang Cina untuk mencari barang langka dan berharga untuk kaisar. Laporan Cina tahun 414 Masehi menyebutkan adanya pelayaran dari Indonesia ke Cina dengan barang dagangan mutiara, kulit, penyu, dupa, dan minyak wangi. Nah, jadi perlu kalian lihat bahwa perdagangan yang barang dagang utamanya itu adalah mutiara, kulit, penyu, dupa, dan minyak wangi. Perdagangan mulai menguat setelah adanya gangguan pelayaran dengan Eropa oleh para perampok dari Mongol, adanya perpindahan kekuasaan dari Cina Utara ke Cina Selatan pada abad 4 Masehi. Kita lanjutkan. Pelayaran melalui Laut Cina Selatan terjadi abad 2 Masehi. Menurut Walters, baru abad ke-5 Masehi ada pelayaran ke Indonesia, yakni yang ditandai dengan pelayaran Fahin dari Sri Lanka ke Cina dan pelayaran Gunawarman dari Indonesia ke Cina bertolak dari Sepo atau Jawa. Kemudian ada juga berita dari dinasti Qi Selatan pada tahun 479 Masehi tentang datangnya utusan dari Holotan, sebuah negeri di Sepo atau sebuah negeri di Jawa. Bisa juga Holotan ini kerajaan Holing atau Kalingga. Nah, kita lanjutkan. Bukti-bukti pengaruh kebudayaan India terhadap Nusantara itu yang pertama ada bidang kepercayaan, ada bidang politik, ada bidang sosial budaya, ada bidang sosial seni bahasa aksara, sastra, pendidikan, arsitektur, dan astronomi. Kita menuju ke yang pertama. Bidang kepercayaan. Nah, masyarakat Nusantara sebelum kedatangan pengaruh budaya Hindu-Buddha merupakan penganut animisme, dinamisme, dan totemisme. Apa itu animisme? Kepercayaan kepada roh nenek moyang. Dan dinamisme itu kepercayaan terhadap benda-benda. Totem itu kepercayaan kepada hewan. Jadi sebelum agama Hindu Buddha datang, rakyat Nusantara atau manusia Nusantara itu penganut animisme dan dinamisme serta totemisme. Nah,
Setelah datangnya pengaruh Hindu-Buddha, animisme dan dinamisme tidak ditinggalkan begitu saja, namun berbaur dalam ajaran baru yakni Hindu dan Buddha. Nah, pada bidang politik bisa kita lihat bahwa lokal genius yang dimiliki Nusantara sebelum pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha adalah masyarakat Nusantara dalam cakupan wilayah tertentu dengan dia itu memiliki pemimpin yang disebut kepala suku. Jadi kepala suku ini itu adalah ciri khas dari lokal genius Nusantara atau ciri khas dari masyarakat Nusantara sebelum kedatangan agama Hindu-Buddha. Nah, setelah kedatangan pengaruh Hindu-Buddha, masyarakat Nusantara mulai mengenal kerajaan dengan raja sebagai pemimpinnya. Jadi ada istilahnya abhiseka atau pengesahan bahwa dia ini adalah raja. Nah, ini bidang politik anak-anakku semua. Nah, kita lanjutkan. Dalam bidang bahasa, sastra, dan aksara, Negara Kertagama karangan Empu Prapanca dan Sutasoma karangan Empu Tantular merupakan kitab yang banyak dipengaruhi oleh karya sastra Ramayana dan Mahabharata. Nah, ini menarik bahwa karya sastra Ramayana dan Mahabharata itu memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap negara Kertagama dan Sutasoma. Kemudian, prasasti Yupa yang bertuliskan huruf Pallava dan berbahasa Sanskerta menjadi tonggak sejarah lahirnya zaman sejarah di Nusantara. Ya. Jadi ini merupakan tonggak bahwa prasasti Yupa yang merupakan peninggalan dari kerajaan Kutai menandakan bahwa Indonesia memasuki zaman sejarah karena sudah mulai mengenal tulisan. Nah, dalam bidang sosial dikenal sistem kasta. Ya kan? Pada masa praaksara manusia ya sudah menetap dan juga sudah terbagi dalam suatu tatanan strata sosial dari pemuka masyarakat, kepala suku, dan rakyat biasa. Nah, ketika masuk agama Hindu, ini mulai berubah. Yang sebelumnya pemuka masyarakat, kepala suku, dan rakyat biasa diganti dengan susunannya raja, kemudian ksatria, brahmana, pedagang, dan rakyat jelata. Ini perbedaan dalam bidang sosial. Dalam bidang seni bangun, di situs Gunung Padang di Sukabumi, Jawa Barat merupakan peninggalan kebudayaan batu besar atau tradisi megalitik. Nah, di Karanganyar di Candi Ceto merupakan peninggalan Majapahit atau kerajaan Hindu akhir yang memiliki kesamaan dengan arsitektur punden berundak. Jadi antara zaman megalitikum dengan masuknya Hindu-Buddha tidak serta-merta tradisi atau seni bangun pada masa megalitik itu ditinggalkan begitu saja. Ini bisa kita lihat di Candi Ceto di Karanganyar yang juga memiliki struktur bangun sama dengan situs Gunung Padang yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Nah, dalam bidang pendidikan, kedatangan para pendeta Buddha di Nusantara memberikan pendidikan agama Hindu-Buddha dan kemudian mereka mendirikan pasraman. Para pelajar ini kemudian menyebar hingga ke India untuk memperdalam agama Hindu-Buddha dan kembalinya dari India mereka menyebarkan agama Hindu-Buddha di Nusantara. Baik. Dalam bidang astronomi, dalam sistem kalender dalam agama Hindu itu dikenal dengan sistem tahun Saka yang dimulai tahun 78 Masehi. Di Indonesia, terutama di Jawa dan Bali, tahun Saka sudah ditambahi dengan cara
penanggalan lokal. Nah, Candrasengkalan yaitu angka tahun yang disimbolkan dengan kata-kata atau gambar dan benda. Candrasengkalan ini biasanya bisa kita temui pada struktur bangunan candi atau prasasti untuk mengetahui kapan candi atau prasasti itu dibuat atau didirikan. Nah, oke. Teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Ada teori Brahmana. Oke. Teori Brahmana itu dicetuskan oleh Van Leur, di mana Brahmana ini diundang oleh pemimpin suku dalam rangka melegitimasi kekuasaan mereka sehingga setaraf dengan raja-raja di India. Nah, jadi kalau kalian perhatikan tadi, lokal jenius Nusantara atau masyarakat Nusantara itu belum mengenal raja. Mereka hanya suku atau kepala suku. Nah, mereka perlu untuk melegitimasi atau mensahkan bahwa saya adalah orang yang berkuasa. Itu dengan mengundang Brahmana ke Jawa. Apa buktinya? Prasasti bahwa huruf Palawa dan bahasa Sanskerta itu adalah huruf yang hanya dipakai oleh teori Brahmana, atau huruf atau bahasa yang dipakai oleh para kaum Brahmana. Nah, kelebihan teori Brahmana, agama Hindu adalah milik kaum Brahmana, ya kan? Prasasti Nusantara yang pertama itu menggunakan bahasa Sanskerta. Upacara penobatan kepala suku di Nusantara itu juga dilakukan oleh Brahmana. Ketika menobatkan raja kaum Brahmana, pasti membawa kitab Veda ke Nusantara. Nah, raja juga meminta Brahmana untuk mengajar di lingkungan istananya. Nah, bukti tinggalannya itu koloni India di Malaysia Timur dan pantai timur Sumatera yang banyak ditempati oleh orang-orang Keling dari India Selatan. Nah, ternyata teori Brahmana memiliki kelemahan, anak-anakku semua. Kenapa? Karena bahasa Sanskerta itu merupakan bahasa yang sangat sulit. Itu satu. Dan yang kedua, para Brahmana itu dilarang untuk menyeberangi lautan, apalagi meninggalkan tanah airnya atau meninggalkan India. Baik, ini adalah teori Brahmana. Kita menuju ke teori Ksatria. Teori Ksatria ini diungkapkan oleh Burke dan Mons, di mana abad kedua Masehi, kerajaan-kerajaan di India ini mengalami keruntuhan. Perebutan-perebutan penguasa dari golongan ksatria di kerajaan-kerajaan yang kalah perang pada masa itu dianggap melarikan diri ke Nusantara. Nah, teori ksatria ini memiliki kelebihan. Jadi kalau ksatria itu suka berpetualang. Jadi berpetualang untuk menaklukkan daerah lain karena dia kan ksatria. Mayoritas kan suka untuk perang, suka untuk berperang. Menurut Burke, ksatria dijanjikan akan diberi hadiah apabila menang. Sedangkan menurut Mukherjee, ksatria ini membangun koloni-koloni yang akhirnya berkembang menjadi kerajaan dan menjalin hubungan dengan kerajaan di India. Sedangkan menurut Mons, pada abad ke-5 banyak para ksatria yang melarikan diri karena peperangan di India. Nah, ternyata teori ksatria juga memiliki kelemahan. Kenapa? Yang pertama, tidak adanya bukti tertulis bahwa telah terjadi kolonisasi oleh para ksatria Hindu yang berasal dari India. Jadi tidak ada prasasti yang menjelaskan bahwa yang menaklukkan Nusantara itu para ksatria. Kemudian, ksatria tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Palawa. Nah, yang ketiga, tidak ditemukan prasasti bahwa Nusantara pernah menjadi daerah taklukan India. Jadi tidak ada yang menyebutkan prasasti di Nusantara itu menyebutkan bahwa Nusantara ini merupakan daerah taklukan India.
Jadi ini teori kesatria. Kita menuju ke teori berikutnya. Nah, teori Waisya. Waisya ini pedagang yang diungkapkan oleh N.G. Krom. Hubungan dagang antara Nusantara dengan India diawali sejak tahun 1 Masehi atau abad pertama. Nah, ketika perdagangan ini pasti diikuti oleh hubungan timbal balik yang lain seperti sosial, agama, sistem pemerintahan, dan budaya. Kita lanjutkan, ya kan? Teori Waisya. Oke. Kelebihan teori Waisya adalah sumber daya alam yang sangat banyak di Nusantara membuat para Waisya tertarik untuk bertransaksi jual beli di Nusantara. Seperti yang sudah disinggung di atas bahwa India perlu untuk emas sebagai salah satu syarat dalam peribadatan. Nah, tetapi teori Waisya memiliki kelemahan bahwa para pedagang yang termasuk dalam kasta Waisya tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallava yang umumnya hanya dikuasai oleh kasta Brahmana. Oke, kita menuju ke teori yang keempat, yakni teori Sudra yang diungkapkan oleh Van Faber. Teori ini menyatakan bahwa agama Hindu masuk ke Nusantara dibawa oleh kasta Sudra. Kenapa Sudra ini adalah budak ya? Mereka datang ke Nusantara dengan tujuan mengubah kehidupan mereka karena di India mereka hanya hidup sebagai pekerja kasar. Nah, kelebihan dari teori Sudra, semua orang ada pada kasta Sudra pasti ingin memperbaiki hidup. Salah satunya adalah pergi ke tempat lain seperti Nusantara. Kelemahannya, kasta Sudra tidak memiliki ilmu pengetahuan. Itu satu. Nah, kasta Sudra tidak menguasai bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. 2. Dan yang ketiga, biasanya jika ada budak maka ada tuannya. Maka jika pastilah ada kasta yang lebih tinggi dari Sudra yang membawa kasta Sudra ke Nusantara. Jadi bukan kasta Sudranya, tetapi kasta yang lebih tinggi dari Sudra atau istilahnya tuannya dari budak tersebut yang membawa budak tersebut ke Nusantara. Baik, kita ke teori arus balik yang diungkapkan oleh Van F. Dyck Bos. Bahwa persebaran agama Hindu menurut ahli tidak hanya dilakukan satu arah. Pembawa agama Hindu dari India datang kemudian. Setelah tiba di Nusantara, mereka menyebarkan agamanya. Oke, jadi ini adalah teori masuknya Hindu Buddha di Indonesia. Ini bisa kalian lihat, ini adalah peta Nusantara, di mana India ada di sebelah sini, dan mereka melakukan perjalanan pelayaran menuju Nusantara dengan menggunakan angin, ya kan? Ini tadi sudah Pak Septa jelaskan. Teori arus balik itu memiliki kelebihan. Ada kemungkinan putra para bangsawan Nusantara itu pergi ke India untuk belajar agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Tujuannya agar dengan ilmu yang mereka dapat dari India, para bangsawan bisa membuat kekuasaan di Nusantara dengan mencontoh kebudayaan Hindu-Buddha di India. Nah, kelemahannya pada teori ini sepertinya tidak mungkin jika orang Nusantara pergi ke India untuk belajar agama dan budaya Hindu-Buddha. Karena pada saat itu masyarakat Nusantara masih bersifat pasif, ya. Baik. Oke. Kita lanjutkan tadi sampai di sini. Yang terakhir adalah penyebaran agama Buddha, anak-anakku semua. Agama Buddha merupakan agama yang bisa dikatakan sebagai pembaharu dari agama Hindu yang dibawa oleh Siddhartha Gautama. Agama Buddha mempunyai kitab suci Tripitaka, yakni Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka, dan
Abhidharma Pitaka. Agama Buddha dipercaya menyebar ke seluruh dunia lewat perantara dua hal, yaitu perdagangan dan utusan khusus keagamaan yang disebut dengan Dharma Duta. Nah, dari penjelasan yang sudah Pak Septa berikan baru saja, kira-kira kalian lebih penganut teori yang mana? Apakah teori Brahmana? Apakah teori Ksatria? Apakah teori Waisya? Apakah teori Sudra atau teori arus balik? Saya kira itu dulu yang bisa Pak Septa sampaikan pada pertemuan hari ini. Selamat pagi, selalu semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.